Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh bini sepuh, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh dengan barokah ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di waktu yang singkat antara maghrib dan isya setelah kita membaca ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka kita lanjutkan mengkaji nasihat daripada beliau yang kita berada di penghujung pembahasan tentang pentingnya zikir untuk keseharian kita, pentingnya zikir untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan daripada nasihat beliau, qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa min akadi ma warada fi adbari salawat wa afdalihi an taqula ba'da kulli maktubah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berpesan kepada kita, di antara zikir bacaan yang sangat tidak boleh kita tinggalkan setelah melaksanakan sholat fardu, di antaranya adalah dengan memohon kepada Allah. Nah, ini doa ini hadirin hadirat adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang sangat beliau cintai. Apa doanya? Ringkas saja dan insya Allah kita sebetulnya hafal dan insya Allah mengamalkan nih, yaitu Allahumma ya Allah a'inni, bantu saya ya Allah ya Gusti, ala zikrika, untuk selalu berzikir kepada Engkau, wa syukrika, ya Allah bantu saya untuk memiliki hati yang bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik, indah, khusyuk di dalam beribadah, menghamba, memuja kepada Engkau ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lho niki para rawuh zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang beliau cintai. Nah, Nabi SAW berpesan jangan tinggalkan baca zikir ini. Nah, begitu juga kata beliau tasbih salasan wa salasin, yaitu membaca subhanallah 33 ya, wa tahmad kadzalik, dan alhamdulillah 33 ya, dan membaca takbir pun 33 kali, ya total berapa? 99. Wa takhtimul mi'ah, dan kamu sempurnakan yang 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian beliau berpesan, dan tambahlah di kalimat ini, tambahin yuhyi wa yumitu. Nah, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33, ditutup dengan pamungkas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dan zikir tersebut hadirin, kata beliau, bacalah bacaan tersebut sebanyak 10 kali. Wa anta tsani rijlika, dan posisi kamu masih posisi tasyahud, duduk tasyahud akhir. Wa qabla an tatakallam, dan sebelum engkau berbicara. Ba'da sholatil fajri wal asri wal maghrib. Nah, niki termasuk para rawuh bacaan zikir yang diajarkan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu setelah sholat subuh, sholat asar, lan sholat maghrib. Nah, niku sebelum kaki kita berubah, ya masih posisi tasyahud akhir. Nah, ini jangan dirubah dulu, ya tetap posisi tasyahud akhir dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Ini fadilahnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyatakan, ya barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali, kana kamana a'taqa arba'a anfus min walad Ismail, seperti pahalanya niku seperti membebaskan 4 budak. Nah, membebaskan 1 budak saja para rawuh pahalanya sangat luar biasa. Nah, siapa di antara kita yang mampu membeli budak nggih? Ya budaknya juga sudah nggak ada perbudakan, harganya pun ya miliaran kalau misal ada. Nah, ini panjenengan cukup membaca tadi itu 10 kali setelah sholat apa? Subuh, sholat asar, lan sholat maghrib, akan diberi oleh Allah Ta'ala pahala seperti membebaskan 4 budak. Loh, yang lebih menarik juga para rawuh, zikir ini jika kita baca di pasar, jika kita baca di supermarket, maka juga menghasilkan pahala yang sangat dahsyat sekali. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW niku beliau menyatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, namun ada tambahan, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini jika dibaca ketika seseorang masuk ke dalam pasar. Panjenengan masuk ke dalam pasar, baca ini 1 kali saja, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Allah mencatat untuknya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayi'ah, 1 juta dosa dihapus oleh Allah. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan Allah Ta'ala angkat derajatnya setinggi 1 juta derajat. Niki amalan kan sebetulnya kan mudah nggih. Loh, kenapa kok pasar disebutkan oleh para ulama? Karena seringkali, nggih, bukan pasti ya, cuman seringkali pasar adalah tempat orang-orang banyak yang lupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kok ada seorang hamba masuk pasar, masuk supermarket, masuk mall misalnya, membaca ini saja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalik, dan diantara zikir yang jangan kamu lewatkan, kata beliau, antakula, kamu membaca idza asbahta wa amsayta, pagi dan sore hari, subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Ya, subhanallah bihamdih sebanyak 100 kali. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang rutin membaca subhanallah wa bihamdih pagi 100, sore 100, maka kelak pada hari kiamat tidak ada orang yang membawa pahala sebesar pahala yang didapatkan oleh orang yang merutinkan 100 tersebut.
kecuali orang yang baca kayak dia juga. Nah, kalau orang yang nggak baca seperti dia, tetap tidak ada yang menandingi kelak pada hari kiamat. Begitu juga dengan baca wirid zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari tidak kurang daripada 100 kali. Lah niki hadirin rahimakumullah adalah sebagian nggih. Masih banyak macam-macam zikir. Nah, niki yang disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, zikir-zikir yang sangat singkat namun fadilahnya sangat besar. Nah, ditutup pembahasan niki oleh beliau dengan juga zikir yang sangat ampuh sekali. Nah, beliau mengatakan waj'al laka wirdan minas shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah untuk dirimu itu wirid amalan harian daripada bacaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai sehari-hari lewat tanpa kita sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu kenapa? Kata beliau, fa innaha wuslatun bainaka wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyambung, adalah ikatan, adalah tali rantai antara dirimu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa babun, sholawat adalah sebuah pintu, yafidhu alaika minhul madad biwasitatih min hadrati alaihi salatu wassalam. Sholawat niku hadirin adalah pintu yang dengan pintu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian istimewa kepada umat-umatnya, sehingga siapapun daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kok memperbanyak sholawat, berarti dia semakin membuka lebar pintu antara dirinya dengan bagian pemberian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang jarang sholawat atau bahkan nggak pernah sholawat sama Nabi kecuali di sholat, nih sholat kan wajib nih, maka dia pada hakikatnya telah menutup dirinya daripada keistimewaan, daripada anugerah yang dibagikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala salawatullah wassalamuhu alaih. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang sholawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat, dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati dia, memberikan rahmat kepada dia dengan 10 kali lipat. Para ulama niku sampai menyatakan, seandainya seorang hamba itu selama hidup dari lahir sampai wafat itu mendapat satu saja daripada rahmatnya Allah Ta'ala, maka itu sudah cukup. Lah terus bagaimana kiranya ketika seorang hamba mendapatkan 10 rahmat di setiap satu kali sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, ahabbukum ilayya, yang paling saya cintai di antara kalian, bahkan wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat kelak bersamaku pada hari kiamat, bukan mereka yang banyak uangnya, bukan mereka yang tinggi jabatannya, bukan mereka yang terkenal, melainkan sinten?
aktsarukum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang niku hendak pergi ke tempat yang indah, pengen jalan-jalan misalnya nggih, kemana, ke Bali misalnya, nah, maka butuh ongkos yang banyak. Mau jalan-jalan kemana, ke Perancis misalnya, jalan-jalan ke Perancis, nah, maka butuh apa, persiapan yang banyak. Namun ketika seseorang mendambakan untuk kelak dekat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan membutuhkan uang yang banyak, bukan membutuhkan ketenaran, bukan melalui jabatan yang tinggi, melainkan hanya dengan kecintaan yang besar kepada Rasulullah, yang dengan kecintaan tersebut diungkapkan, diluapkan dengan banyaknya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat bersama beliau niku dengan cara bagaimana kita memantaskan untuk bisa dekat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, bagaimana kita itu enggak sholawat, sedangkan kata beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memerintahkan untuk kita itu bersholawat. Di ayat yang kita sama-sama hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan seluruh para malaikatnya yusalluna, mereka, ya Allah Ta'ala dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita bahas dalam segi bahasa para rawuh, dalam ilmu nahu, di sini Gusti Allah menyebutkan dengan firman-Nya menggunakan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' niku dalam bahasa Arab ilmu nahu memiliki makna untuk menunjukkan waktu fil hali wal istiqbal. Jadi saat ini dan seterusnya. Kalau fi'il madhi niku untuk masa yang sudah berlalu. Nah, misalnya kok rajulun shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah solawat kepada Nabi, yakni sudah tadi solawatan. Ada orang tadi solawatan. Nah, niku kalau menggunakan grammar niku fi'il madhi. Nah, Gusti Allah niku menyatakan dalam firman-Nya bukan menggunakan fi'il madhi atau kata kerja yang telah lampau, mboten. Yusalluna, sekarang dan seterusnya. Allah Ta'ala dan para malaikat terus bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah setelah Gusti Allah Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pemilik kita, pencipta kita, pengatur kita, penguasa kita dan seluruh alam, menegaskan dirinya, zatnya yang maha agung, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para malaikatnya pun bersolawat kepada sosok yang sangat amat mulia ini. Barulah Gusti Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, sallu alaih, solawatlah kalian kepada sosok yang agung tersebut, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya dengan sebaik-baik salam, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dikatakan oleh para ulama, tidak ada sebuah amalan yang diperintahkan oleh Gusti Allah kepada kita sebagai hambanya yang Allah itu ikut serta di dalam amalan tersebut. Gusti Allah niku memerintahkan kita untuk kita mengerjakan sholat, aqimus sholah, memerintahkan kita zakat, wa atuz zakat. Tapi Gusti Allah tidak sholat, tidak zakat. Allah Ta'ala kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan berpuasa, Allah enggak puasa. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, amalan ini dan itu, Allah Ta'ala tidak ikut serta dalam amalan tersebut. Satu-satunya amalan para rawuh, satu-satunya amalan yang Gusti Allah ikut serta, bukan hanya ikut serta, Gusti Allah mengawali daripada amalan tersebut
yaitu sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat dari Gusti Allah niku mboten Gusti Allah sholawatan nggih Allahumma sholli ala Muhammad mboten. Tapi yang dimaksud napa? Sholawat dari Allah niku adalah rahmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, banyak jika kita membahas bagaimana perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat. Ya. Kata Imam Al-Haddad, saya baca sampai habis dulu. Famtasil, maka laksanakanlah waqtatsir minha wala tastaklil. Perbanyak baca solawat, jangan sedikit-sedikit. Wajma' bainaha wa bainas salam. Nah, ini penting nih. Dan gabungkan antara solawat dengan salam. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar niku menyatakan, dan banyak dari ulama juga menyatakan, hukumnya makruh jika kita hanya mengungkapkan solawat tanpa salam, atau sebaliknya salam tanpa apa? Tanpa solawat. Misalnya assalamu alayka ya Rasulullah, assalatu alayka ya Rasulullah. Lah niki boleh tapi hukumnya makruh. Disebutkan oleh para ulama, di antara mereka yang sangat besar di antara mereka Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Nah, hukumnya makruh bararawuh. Nah, supaya enggak makruh bagaimana? Digabungkan. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, digabung sholawat dan salam. Nah, begitu juga kata beliau niki termasuk adabnya napa? Bersolawat. Wa sholli ala alihi ma'ahu. Jangan lupa jika kita bersolawat kepada Nabi SAW, solawat kepada keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga sampai diriwayatkan niku, jika sebuah solawat yang tidak disertai dengan solawat kepada keluarga beliau, niku dinamakan solawat al-batra, solawat yang kurang, solawat yang enggak komplit, solawat yang jauh dari sempurna, jauh dari sempurna. Wa aktsir minha fi lailatil jum'ah wa yaumiha khususan. Nah, beliau katakan perbanyak solawat itu malam Jumat. Nah, selain malam Jumat juga solawat, apalagi malam Jumat. Nah, misalnya kok tambah di menghadiri Maulid Nabi, tambah saya nih kok. Dan hari Jumat khususnya. Lu kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, "Aktsiru minas shalah alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar." Perbanyaklah solawat kepadaku fi lailatil gharra, di malam yang terang benderang, yakni malam Jumat. Lailatul gharra yakni Lailatul Jumu'ah. Wal yaumil azhar, dan hari yang cerah yakni hari Jumat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga solawat niki sangat-sangat penting untuk keberuntungan kawula panjenengan dunia akhirat. Kita mau doa kita dikabulkan pun hadirin, kuncinya adalah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku sudah menyatakan, kullu du'ain mahjubun dunas sama. Setiap doa itu akan terhalang, kecantol di langit. Fa idza ja'atis shalah alayya sa'idad du'a. Ketika doa tersebut diiringi oleh solawat kepadaku, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti Gusti Allah di langit ya. Bukan, cuman ini hanya terangkatnya doa tadi itu. Ya, Gusti Allah Ta'ala ada tanpa memerlukan tempat dan waktu. Nah, ini hanya menunjukkan diterimanya doa saja. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sampai bahasanya Kanjeng Nabi niku, la taj'aluni kaqadahir raqib. Jangan jadikan saya ini seperti wadah yang digantungkan di belakangnya kuda. Nah, biasanya
Orang-orang dulu itu kalau naruh nopo gelas alat-alat niku ditaruh di kuda bagian belakang. Maksudnya bagaimana? Nah, jangan jadikan sholawatnya Nabi di akhir doa saja. Nah, tapi adabnya niku niki nek kita pengen doa kita makbul indallah, doanya itu harus dikawal para rawuh. Nah, sebagaimana orang itu kalau pengen ketemu orang penting, caranya biar ketemu bagaimana? Ya harus dikawal dengan orang yang bisa menyampaikan, kan gitu nggih. Orang pengen ketemu presiden, ya harus berhubungan dengan pas pampres, diantar oleh pas pampres sampai kepada presiden. Nah, ini contohnya saja. Nah, begitu juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dikawal. Harus dikawal. Apa pengawalan yang paling agung di sisi Allah yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah diiringi sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga adabnya niku kita di dalam berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah Bismillah niku memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah niku minimal. Terus berdoa. Akhirnya pun ditutup kali sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wah, tembus insyaallah. Tembus insyaallah. Ya, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam niki sangat kita butuhkan ya, terlebih di akhir zaman. Sampai dikatakan di antaranya oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Beliau niku mengatakan amalan kaula panjenengan niki antara diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diterima nggih, amin ya rabbal alamin. Tapi amalan manusia niku tidak semuanya kemudian diterima kali Gusti Allah, sekalipun syaratnya lengkap, sekalipun rukunnya sudah betul. Mungkin ada sisipan ria, mungkin ada sisipan ujub, mungkin ini dan itu, antara diterima dan tidak diterima. Tapi satu-satunya amalan yang dijamin pasti diterima kali Gusti Allah, satu-satunya ini saja, yaitu adalah bacaan sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu sampai Al-Habib Muhammad bin Hadi niku ngomong, bahkan niki saking agungnya nggih, bahkan nggih, semisal kok ada seorang sholawat nih, baca sholawat niku riya, baca sholawatnya niku riya, ingin dilihat orang, niku tetap diterima. Niki kan aneh nggih, biasanya kan orang ngaji Al-Quran riya nol, nggak dapat apa-apa. Orang sedekah riya nol. Orang sholawat kepada Nabi riya tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, disebutkan oleh beliau alasannya karena dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat hati beliau bergembira, dan kegembiraan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa digantikan, tidak bisa disandingkan dengan apapun, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan ke? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sholawat kepada Nabi. Para malaikat yang tidak pernah berbuat dosa sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kiranya nilai sholawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga para ulama niku menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku mengajarkan kita untuk sholawat. Nah, kan Nabi kan dalam hadis-hadis beberapa tadi yang kita kaji kan Nabi SAW mengajak perbanyaklah sholawat, ya perbanyaklah sholawat. Loh, apakah Nabi SAW membutuhkan sholawat kita? Mboten para rawuh. Apa artinya sholawat kita? Jika Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala sholawat kepada beliau, apa arti sholawat kita? Nah, jangan kemudian kita naudzubillah berperasaan, oh nih saya sholawat Kanjeng Nabi untung lah. Ya kalau saya nggak sholawat Nabi rugi lah.
Ya tidak sama sekali. Apa arti sholawat kita? Sedangkan Allah Ta'ala pun bersolawat kepada Nabi. Sehingga tidak ada lain. Nabi SAW mengajarkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Tidak ada lain, hanya untuk keberuntungan dan kebahagiaan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Kanjeng Nabi pengen kita dirahmati oleh Allah. Ketika kita sholawat kepada Nabi, Allah Ta'ala menghujani rahmatnya kepada kita. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Jadi yang ngambil untung niki sinten? Kawula panjenengan. Ketika panjenengan sholawat kepada Nabi, yang untung panjenengan dunia akhirat. Sehingga sholawat niki adalah bentuk ta'aruf, bentuk pengenalan kita kepada Rasulullah SAW. Setiap ada umatnya beliau yang sholawat kepada Nabi, niku malaikat menyampaikan nama kita. Bahkan dalam riwayat disebut nama panjenengan dan nama orang tua. Nah, ini sampai ulama mengatakan ini termasuk birrul waliden, termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua itu memperbanyak sholawat. Kenapa? Nama orang tua kita dikenal oleh Nabi SAW. Jika kita banyak mengucapkan salam kepada beliau, kelak di akhirat hafal Nabi. Oh, iya ini umat saya, ini fulan. Oh, ini umat saya fulan sering sholawat dan enggak tahu sholawat. Ya terus minta syafaat ya Rasulullah, syafaat. Enggak pernah sholawat. Naudzubillah min dzalik. Sebetulnya ada cerita ya, tapi karena waktu nggak cukup, ya insyaallah yang sedikit ini barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah